Emak-emak pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kota Padang. Tak sampai di situ, emak-emak ini bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang lain pun ikut mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai. Para pedagang tak menerima lapak tempat mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya lantaran menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilanjutkan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Inilah video viral saat manusia silver yang kerap mangkal di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perlawanan saat hendak dilakukan penertiban. Meski sempat berusaha kabur, para manusia silver memberikan perlawanan dengan dibantu oleh keluarganya. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tidak satupun petugas Satpol PP yang terkena luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat pengguna jalan untuk memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya. Menjadi resiko dari kami dari Satpol PP karena itu adalah tugas kami untuk menertibkan dan memperlancar arus lalu lintas. Karena kita akan ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kekerasan di masyarakat, terutama pengguna jalan. Satpol PP Kota Makassar akan terus melakukan penertiban guna menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sejumlah rumah, satu orang ditemukan tewas. Sebuah kapal meledak usai mengisi BBM, 7 orang menderita luka bakar. Keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi ke Bareskrim serahkan ijazah asli untuk diuji laboratorium forensik. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Sebuah kapal jukung meledak usai mengisi BBM SPBU Apung di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat ledakan, 7 orang menderita luka bakar. Ini dia kacat no. Tongkang, ini dia tongkang. Ini no, tongkang no. Yang banyak ini. Sebuah kapal jukung dengan nama Lambung Doa Ibu meledak sesaat setelah melakukan pengisian bahan bakar di perairan Sungai Musi, Kelurahan 3 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kapal mengangkut bahan sembako meledak setelah melakukan isi ulang bahan bakar.
Kapal yang meledak hanyut mengikuti aliran sungai Musi. Saat ini kapal berhasil ditambatkan oleh petugas di perairan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Akibat ledakan ini, 7 orang menderita luka bakar. Kecelakaan motor sungai atau jukung Doa Ibu yang pada pukul 15.30 ketika salah satu ABK menyalakan mesin kemudian tiba-tiba meledak. Jukung ini sedang persiapan untuk mengirim bahan makanan sembako ke arah Karangagung, wilayah Musi Banyuasin. 7 korban selamat namun menderita luka-luka. Seluruh korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Warga Durensawit, Jakarta Timur meringkus 2 pemuda yang hendak mengambil narkoba yang dikubur di dalam tanah. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti narkoba yang dipesan lewat media sosial. Warga Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur mengamankan 2 pemuda yang diduga pengguna narkoba. Dari kedua pemuda ini ditemukan 3 paket narkoba yang dibeli seharga Rp250.000 dengan sistem memesan melalui media sosial. Mereka kepergok warga saat hendak mengambil narkoba yang dikubur dalam tanah. Salah satu pelaku sempat menganiaya warga yang memergokinya, namun akhirnya mereka diamankan warga lainnya. Lagi soalnya TV-nya dia memang udah mandir. Pas ketangkap sama warga, dia jalan bela diri. Akhirnya warga ada yang sempat dipukul sama dia. Warga kabur sama dia, dikejar tetap. Akhirnya dia tangkap sama warga juga akhirnya. Barangnya ada kurang lebih ada 3 paket. 2 pemuda berinisial BR dan FD berikut barang bukti serta kendaraan kemudian diserahkan warga ke polisi. Mereka kemudian dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap ibu dan kekasih terduga penganiaya anak kandung hingga tewas. Korban yang baru berusia 2 tahun ditemukan dengan kondisi penuh luka lebam akibat ulah mereka. Seorang ibu berinisial N dan kekasihnya berinisial E ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat siang. Keduanya ditangkap setelah diduga menganiaya korban R berusia 2 tahun hingga meninggal dunia. Terungkapnya penganiayaan setelah kedua pelaku membawa korban ke Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu lalu. Dokter menyatakan korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi dipenuhi luka lebam dan tangan terkilir. Temuan itu kemudian dilaporkan ke polisi. Dari petugas puskesmas mengecek kondisi anak tersebut, yang pertama memang dalam kondisi luka-luka, ya luka lebam, kemudian juga ada tangan terkilir, dan juga dilihat bahwa anak tersebut sudah tidak bernyawa. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, dari pihak puskesmas melaporlah ya ke pihak kepolisian. Tak hanya korban R, hasil penyidikan polisi, kedua pelaku juga diduga menganiaya anak pertama pelaku N berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan unit PPA DKI Jakarta. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk 3 penagih utang yang diduga menganiaya seorang pengemudi ojek online di Yogyakarta. Korban dianiaya ketiga pelaku hanya karena hampir bertabrakan. Hanya gara-gara hampir tabrakan, seorang pengemudi jasa antar makanan ini terlibat adu mulut dengan seorang debt collector di pintu masuk Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Akibatnya, pengemudi aplikasi Oren ini dikeroyok sejumlah debt collector hingga mengeluarkan darah di bagian hidung. Pengeroyokan akhirnya bisa dilerai dengan bantuan petugas keamanan. Tidak berselang lama, 3 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi setelah korban membuat laporan. Kesalahpahamannya, jadi yang shop ini mau masuk ke arah pintu BM, kemudian dari pihak DC ini muter balik, cuma tidak melihat arah dari belakang, kemudian menabrak. Kemudian kaget, nah kemudian saling mengumpat, kemudian terjadi cekcok itu.
Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Yogyakarta, Heru Joko, Ainus melaporkan. Polisi meringkus 5 penagih hutang yang selama ini membuat warga Bogor, Jawa Barat resah. Dari kawanan debt collector tersebut ditemukan 82 sepeda motor yang diduga hasil rampasan. Anggota Polsek Gunung Putri menggerebek sebuah rumah sekaligus gudang penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil rampasan oknum debt collector di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan polisi atas laporan warga yang resah dengan maraknya aksi oknum debt collector. Mereka diduga merampas kendaraan warga di jalan secara ilegal. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menemukan 82 kendaraan sepeda motor. Polisi juga menangkap 5 orang terduga pelaku. Kendaraan bermotor R2, sepeda motor dengan berbagai merek dan tipe. Setelah pengembangan, kita perdalam lagi, ternyata ada satu lokasi lagi yang didapati korban lain selain saudara Rehan. Seluruh barang bukti 82 kendaraan sepeda motor dan 5 orang terduga pelaku kini diamankan di Polsek Gunung Putri guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainus melaporkan. Setelah menabung selama 13 tahun, penjual es dung-dung keliling bersama sang istri di Grobogan, Jawa Tengah naik haji tahun ini. Keduanya tergabung dalam kloter 37 asal Grobogan. Beginilah aktivitas sehari-hari Sukahar bersama istrinya, Ngatminatun, warga desa Kaliwenang, Tanggung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Setiap hari, Sukahar dibantu istrinya menyiapkan berbagai bahan untuk membuat es dung-dung yang ia jual keliling setiap hari. Dari aktivitas berjualan es dung-dung keliling yang telah digelutinya selama hampir 35 tahun inilah, Sukahar bersama istrinya akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun 2025 setelah mendaftar pada tahun 2012. Bersama sang istri, Sukahar menabung setiap hari sebesar 50 hingga 60 ribu rupiah selama 13 tahun. Ongkosnya dari jualan itu, Pak? Ya, itu. Tiap hari menyisihkan berapa, Pak? Dari 40.000, 50.000 sampai 60.000. Saya sisa jualnya itu maksimal 100.000. Untuk biaya haji itu ya? Jadi punya sisa 50.000 saya kumpulkan gitu, Mas. Pak Sutri ini bersyukur bisa berangkat haji tahun 2025 setelah 15 tahun menanti. Mereka berharap dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Keduanya tergabung dalam kloter 37 bersama calon jemaah haji lainnya asal Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Menabung selama 13 tahun, pasangan penjual es dawet di Sragen, Jawa Tengah akhirnya berangkat haji. Secara rutin dan dengan niat yang tulus, pasangan ini menabung demi melihat rumah Allah di Tanah Suci. Dawet membawa berkah. Ya, keberkahan dawet ini dialami oleh pasangan suami istri Agus Sarwanto dan Endang Widyaningsih. Penjual es dawet ini mengawali usahanya dengan menjual satu mangkuk seharga Rp1.000. Kini harga satu mangkuk dawet Rp6.000. Namun pasangan ini tetap rutin menabung untuk cita-cita mereka. Pasangan lansia ini tak menyangka bahwa penantian mereka setelah menabung selama 13 tahun akhirnya terwujud. Tahun 2025, warga asal Sragen, Ngawi, Jawa Timur ini akhirnya akan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, Pak. Sudah. Maksudnya ya sudah kita niatkan ya, makanya ya ini untuk berangkat itu ya udah ya antara senang dan Mas, kayak orang bingung, iya toh saya itu mau berangkat toh gitu, kayak nggak percaya.
Berawal dari ajakan anaknya untuk membuka tabungan haji pada tahun 2012, kini Endang dan Agus dapat berangkat di tahun ini. Setelah melunasi sisa uang haji untuk 28,2 juta rupiah per orang, pasangan ini akan bergabung dengan 5 juta jemaah haji lainnya dari seluruh dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pasangan lanjut usia di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menabung bertahun-tahun agar bisa berangkat haji. Berkat kegiahannya dalam bertani dan berdagang keliling, pasangan lansia ini bisa berangkat haji tahun ini. Rona bahagia terpancar dari wajah pria yang sudah memasuki usia senja ini. Kakek Olip yang berusia 95 tahun begitu bersemangat ketika mencoba memakaikan kain ihram jelang keberangkatannya dalam ibadah haji tahun ini. Pria yang merupakan calon haji tertua di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini akan melaksanakan rukun Islam yang kelima bersama istrinya Wariah yang berusia 75 tahun. Kakek Olip telah menabung bertahun-tahun dari berdagang panganan khas Kecamatan Cililin, yakni wajit dan kerupuk, agar bisa berangkat ibadah haji. Berkat kegigihannya, pasangan lansia ini akan berangkat ibadah haji pada 27 Mei mendatang yang tergabung dalam Kloter 2 Bandung Barat. Aya penghasilan mah jeung eta mah aya 50.000, aya 40 gitu sehari teh. Siji kesehatan. Nyuhunkeun ka Gusti Allah panjang yuswa sehat. Eta barokah. Tahun ini ada sebanyak 1.157 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon haji yang telah lanjut usia atau di atas 65 tahun menjadi prioritas utama dari Kementerian Agama Bandung Barat untuk diberangkatkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Belasan calon jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat yang akan terbang ke Tanah Suci menggunakan kursi roda. Penggunaan kursi roda setelah mendapat rekomendasi Dinas Kesehatan karena mengalami sakit pada bagian kaki. 15 orang calon jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 6 asal Majalengka harus menggunakan kursi roda saat akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Kertajati. Penggunaan kursi roda calon jemaah haji itu telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan karena yang alami sakit pada bagian kaki. Beragam penyebab calon haji yang alami sakit, diantaranya alami kropos pada bagian lutut, hingga kasus kaki tersambar mesin traktor saat di sawah 3 hari sebelum keberangkatan. 3 tahun, sakit apa itu Pak? Kropos atau? Kropos di bagian lutut, dua-duanya. Jadi ada 2 skema. Pertama ada skema pendamping untuk bagi jemaah haji yang sakit itu, kemudian yang kedua para petugas kami. Sebanyak 450 calon jemaah haji asal Majalengka diberangkatkan melalui Bandara Internasional Kertajati ke Tanah Suci menggunakan maskapai penerbangan Arab Saudi Airlines. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah. Jemaah calon haji Indonesia dari Madinah akan segera menuju ke Mekah pada Sabtu waktu setempat. Persiapan sudah dimatangkan, diantaranya tempat tinggal para jemaah, konsumsi, transportasi, dan alat medis untuk jemaah yang sakit. Diperkirakan 2.800 orang yang terdiri dari 7 kloter akan tiba di Mekah. Nantinya panitia sudah menyiapkan 20 hotel dan 7 dapur untuk melayani jemaah calon haji Indonesia. Jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Masjid Bir Ali kini tampil dengan megah dan dengan sentuhan arsitektur modern serta fasilitasnya yang lengkap. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan tempat mikot bagi jemaah haji dari Madinah.
Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah. Dan ini jaraknya 9 km dari Nabawi. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat miqat atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atribut dunia, dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah tersebut akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Surat Iya. permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya Polda Metro Jaya telah memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan sepeda motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Mapolresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi dalam sidang. Untuk rekaman live untuk saksi. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah Rusa Purbobekti. Berikutnya ada Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian ketiga saksi dihadirkan satu persatu atau tidak bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rusa Purbobekti. Oleh pihak Hasto, Rosa ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasihat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mengenai protokol dan keamanan persidangan untuk rekaman live untuk saksi, saya rasa kami tegaskan lagi. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK. Dalam persidangannya, Hasto menyebut penyidik KPK yang turun langsung menjadi saksi di persidangan merupakan pertama dalam sejarah dan memperkuat unsur politis. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah supaya gambaran lengkap nanti tunggu sesi kedua. Karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputar balikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap,
kami meyakini bahwa kepentingan kekuasaan itulah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Ia pun menyayangkan kader yang seharusnya bisa menang di pemilu 2024 lalu ternyata kalah. Babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu kader semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu kader semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Merdeka! 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 Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar, bukan tanpa sebab. Hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar agenda Road to International Conference on Infrastructure. Agenda tersebut dilakukan melalui focus group discussion untuk membahas strategi pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri fokus group discussion bertema Unlocking Infrastructure Financing. Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai potensi pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam diskusi tersebut, AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menghadirkan solusi pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan kredibel. FGD hari ini kita dedikasikan untuk membahas berbagai potensi pendanaan yang memang dibutuhkan, karena infrastruktur itu pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mau infrastruktur yang sifatnya
mendasar ya, jalan, jembatan, bendungan, kemudian juga perumahan rakyat sampai dengan yang bisa dikategorikan berskala besar sekali. Kembali kami ingin menghadirkan ide-ide terbaik, lessons learned, best practice dari berbagai institusi. Pak Doni sendiri menjadi jembatan terhadap network internasional dan khusus yang ada di Asia Pasifik ini. Harapannya sekali lagi ada ketertarikan, ada kesamaan frekuensi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan secara efisien, akuntabel, dan bebas dari kebocoran anggaran. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Laksana Sutrisno, iNews melaporkan. Sebagai pengabdian Masjid Istiqlal terhadap umat, fasilitas penginapan gratis disediakan bagi para musafir atau pelancong yang sedang berkunjung atau beribadah di Masjid Istiqlal. Hal tersebut dikatakan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, usai meresmikan rumah makan yang berada di kompleks Masjid Istiqlal. Menteri Agama menyebut penginapan gratis merupakan bagian pengabdian Masjid Istiqlal terhadap umat Islam. Selain penginapan, ketersediaan rumah makan yang higienis di lingkungan Masjid Istiqlal juga dapat memudahkan para pelancong dalam memenuhi kebutuhan makan selama beribadah. Jadi kita di Istiqlal ini ada 30 kamar penginapan. Hotel ya, hotel kapsul. Dan insya Allah itu nanti kita rencanakan free, hotel gratis. Orang dari daerah mau urusannya 1, 2, 3 hari di Jakarta, tinggal di penginapan Istiqlal. Yang penting daftar sebelumnya. Dan di situ juga kita berikan breakfast, rencananya gratis juga kan. Dapur ini bagaimana dapur ini higienis, dapur bersih yang sekarang lagi marak ya keracunan ini. Bagaimana kita memberikan program seperti program Bapak Presiden kita yang Masya Allah yang luar biasa untuk makan siang bergizi ini. Meski terdapat ratusan siswa yang menjadi korban keracunan massal dari program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Presiden Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo menyatakan keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan makan bergizi gratis sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Di awal Mei, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Sebelumnya Presiden Prabowo sempat mengajak tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Prabowo menunjukkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah.
Presiden Prabowo pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi Badan Usaha Milik Desa turut menyukseskan program makan bergizi gratis. Keberadaan BUMDes yang turut menjadi bagian dengan membangun dapur SPPG dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes terhadap dapur SPPG dan dapat melahirkan kegiatan bisnis yang saling menopang. Dibangunnya dapur SPPG BUMDes, Tridiadi Makmur menyukseskan program MBG di wilayah Sleman, Yogyakarta. Gerakan ini bisa menjadi pemicu BUMDes di wilayah lainnya untuk melakukan hal yang sama, membangun dapur SPPG. Pemerintah sedang bergerak membangun fondasi negara maju dengan sumber daya manusia yang kuat. Badan Gizi Nasional turut membantu menyukseskan MBG untuk menuntaskan target pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak. BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap makan bergizi gratis jalan. Membangun ekosistem ekonomi. Ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan model ekosistem inilah yang akan terus kita kembangkan. Sehingga antara proses produksi dengan pasar itu benar-benar produktif, simultan, kemudian ekosistemnya. Selain sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai destinasi wisata yang kaya akan warisan cita rasa kuliner yang unik. Sebuah pameran kuliner akan digelar untuk menggabungkan unsur tradisional dan inovasi modern sehingga semakin menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pameran produk makanan dan minuman Jogja Food and Beverage Expo 2025 digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta pada 21 hingga 24 Mei. Pameran makanan dan minuman internasional ini merupakan yang pertama kali digelar di Yogyakarta oleh Krista Exhibitions. Sebanyak 150 peserta dari berbagai daerah akan ikut ambil bagian dalam pameran ini. Yogyakarta dipilih karena dinilai sebagai kota destinasi wisata unggulan. Ini adalah pameran pertama kalinya Krista Exhibitions adakan di kota Yogyakarta, Bapak Ibu semua. Karena Jogja pertama sudah disampaikan adalah kota destinasi wisata selain Pulau Bali adalah Yogyakarta, di mana destinasi wisata tidak akan lepas dari makanan, minuman, kuliner yang sangat penting untuk dipromosikan dan dipromosikan melalui baik itu resto, baik itu warung, kafe, sampai hotel-hotel berbintang. Selain pameran, dalam Jogja Food and Beverage Expo 2025 juga akan digelar kompetisi membuat makanan khas daerah seperti gudeg maupun jajanan pasar. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance kembali menorehkan prestasi di industri asuransi nasional dengan meraih penghargaan bergengsi May Park Award 2025. Penghargaan ini berdasarkan hasil audit kinerja tahun fiskal 2024 yang menilai aspek tata kelola risiko, kontribusi terhadap sistem reasuransi nasional, serta komitmen terhadap ketahanan industri. MNC Insurance, anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, dinobatkan sebagai senden terbaik kategori ekuitas kurang dari 300 miliar rupiah dalam ajang May Park Award 2025 yang digelar di Java Ballroom, The Westin, Jakarta. Penghargaan ini diberikan oleh PT Reasuransi May Park Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan asuransi yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung ketangguhan Indonesia terhadap risiko bencana.
Tak hanya itu, MNC Insurance juga sebagai salah satu perusahaan yang dinilai aktif dan konsisten dalam mendukung ketahanan industri. Nah, ini salah satunya sebagai bukti komitmen perusahaan MNC Asuransi Indonesia bahwa kami terus mementingkan perlindungan terutama kegempaan terhadap nasabah-nasabah dari PT MNC Asuransi Indonesia. Ya, kedepannya kami juga akan terus mengedepankan kualitas sehingga kami bisa mendapatkan award-award yang lain dari pihak-pihak yang lain lagi. Kita harap kontribusinya semakin besar ya sebagai seeding company kita, karena ini merupakan program nasional, program Indonesia Tangguh Bencana. Jadi MyPark ini ya salah satu perusahaan reasuransi yang memang dikhususkan dan hanya ada satu di Indonesia yang memang mengelola katastrofe sebagai perusahaan reasuransi di Indonesia. MNC Insurance telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam kontribusi resiko bencana nasional serta penerapan praktik reasuransi yang sehat dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rizky Hwal, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Polisi meringkus 5 penagih utang yang selama ini membuat warga Bogor, Jawa Barat resah. Ya, dari kawanan debt collector tersebut ditemukan 82 sepeda motor yang diduga hasil rampasan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Anggota Polsek Gunung Putri menggerebek sebuah rumah sekaligus gudang penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil rampasan oknum debt collector di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan polisi atas laporan warga yang resah dengan maraknya aksi oknum debt collector. Mereka diduga merampas kendaraan warga di jalan secara ilegal. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menemukan 82 kendaraan sepeda motor. Polisi juga menangkap 5 orang terduga pelaku. Kendaraan bermotor R2, sepeda motor dengan berbagai merek dan tipe. Setelah pengembangan, kita perdalam lagi, ternyata ada satu lokasi lagi yang didapati korban lain selain saudara Rehan. Seluruh barang bukti 82 kendaraan sepeda motor dan 5 orang terduga pelaku kini diamankan di Polsek Gunung Putri guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.